Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Mekanika Teknik 1 bersama saya Agung Fauzi Hanafi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai diagram gaya geser dan momen bending atau momen lentur. Dalam kasus ini saya akan membahas tentang soal yang sudah dijadikan tugas di minggu lalu. Nah, jadi permasalahannya adalah seperti ini. Ada sebuah batang ya dari titik A ke titik B, di mana dia diberi gaya 100 kN dari jarak 2 meter, kemudian 200 kN pada jarak 2 meter 4 meter dari titik A di tengah-tengah ya. Nah, jadi mendapat gaya 100 kN dan 200 kN. Nah, dari persoalan ini yang diminta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diagram benda bebas, kemudian reaksi tumpuan baik di A maupun di B ya, reaksi tumpuannya, kemudian diagram gaya geser dan momen bending. Nah, diagram gaya geser dan momen bending ini mahasiswa sudah mempraktekkan, namun saya nilai dari tugas yang sudah dikerjakan ini ada yang perlu diluruskan karena memang materinya hanya lewat video, mungkin mahasiswa ada beberapa yang belum jelas. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk soal tersebut, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, saya rasa untuk problem 1 dan 2 ini mahasiswa sudah cukup mahir, jadi saya lihat cukup banyak yang betul ya. Nah, tapi di bagian ketiga ini hampir semuanya salah, terutama di bagian momen bending. Nah, baik, kali ini akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk diagram benda bebas ya seperti biasa, cukup seperti ini aja. Intinya kita akan menghilangkan tumpuan di A dan B. Di A ini adalah tumpuan pin, dilihat dari gambarnya, dan di B ini adalah tumpuan roll. Tumpuan pin kita memberikan dua arah reaksi gaya, yaitu arah X atau arah horizontal dan arah vertikal. Jadi kita sebut sebagai RAX dan RAY. Kemudian di titik B, karena tumpuan roll hanya satu arah yang ditahan, maka diberikan gaya yang kita sebut sebagai RBY. Baik, selanjutnya langkah kedua adalah mencari beberapa tumpuan di titik A dan titik B. Nah, kita menggunakan syarat kesetimbangan, di mana kita semua syarat kesetimbangan kita gunakan di sini, yaitu jumlah gaya arah horizontal ini sama dengan 0. Ya, saya membuat perjanjian arah ke kanan adalah positif, maka nilai RAX adalah 0 karena tidak ada gaya lagi ya ke arah horizontal. Nah, kemudian ke arah vertikal, jumlah gaya-gaya arah vertikal atau arah Y adalah 0. Syarat kesetimbangan selanjutnya, di mana saya membuat perjanjian arah ke atas adalah positif. Kemudian kita akan cantumkan, kita akan tulis semua gaya-gaya yang arahnya vertikal, yaitu ada RAY, RBY, 100 kN arahnya ke bawah dan 200 kN arahnya ke bawah. Maka saya tulis seperti ini. Jadi ada RAY arahnya positif ya, RBY juga arahnya positif, kemudian 100 kN arahnya ke bawah kita berikan tanda negatif, dan 200 kN arahnya ke bawah kita kasih tanda negatif. Sudah cukup, semuanya ini adalah sama dengan 0. Maka dari persamaan di atas ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. 100, minus 100 dan minus 200 jadi minus 300, dipindah ruaskan ke sisi kanan sama dengan jadi menjadi 300. Jadi kita peroleh persamaan RAY ditambah RBY sama dengan 300 kN. Lalu kita akan butuh syarat kesetimbangan yang lainnya, yaitu kesetimbangan momen, di mana saya mengambil di momen di titik A. Jadi saya ambil momen di titik
sini di titik A ya. Nah, jadi momen-momen yang terjadi di titik A ini adalah jumlahnya adalah 0. Saya membuat perjanjian arah counterclockwise atau berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Maka mana saja gaya-gaya yang menyebabkan momen. Nah, pertama di titik A, RA sendiri tidak menyebabkan momen karena titik pusatnya ada di sini. Terus ada gaya yang nilainya 100 kN, arahnya clockwise, searah jarum jam, sehingga kita berikan tanda negatif dengan jarak 2 meter. Jadi selalu ingat, momen ini harus ada jarak gaya dan jarak gaya. Jadi kita masukkan gaya 100 Newton, jaraknya 2 meter. Selanjutnya ada gaya yang lain yaitu 200 kN, dimana jaraknya adalah dari titik A ini 2 dan 2, jadi 4 total. 200 kN ini jaraknya 4 meter. Arah momennya ini adalah searah dengan jarum jam, jadi berlawanan dengan perjanjian kita sebelumnya. Jadi 200 kN ini arah momennya adalah negatif, kita berikan tanda negatif 200 kN dikalikan dengan jaraknya yaitu 4. Nah, selanjutnya ada gaya lain yang menyebabkan menimbulkan momen di titik A, yaitu adalah reaksi tumpuan di titik B, kita sebut sebagai RBY, arahnya vertikal, kemudian menyebabkan momen yang arahnya counterclockwise, artinya searah dengan perjanjian kita sebelumnya, positif nilainya, sehingga kita tulis positif nilainya counterclockwise, RBY dikali jaraknya adalah 8 meter. Sudah habis semua gaya kita masukkan sama dengan 0, sehingga dari persamaan di atas ini kita bisa sederhanakan seperti ini. Saya rasa mahasiswa yang dari pekerjaan yang sudah dikerjakan ini hampir semuanya sepertinya betul ya. Jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Yang minus kita pindah ruaskan jadi positif 8 meter, karena ini perkalian kita pindah ruas jadi pembagian di sini, sehingga kita peroleh ini di total ada 1000 kN dibagi 8, kita peroleh 125 kN di RPY. Kemudian RAY nya kita bisa peroleh dari persamaan sebelumnya, RAY plus RBY ini jumlahnya 300, maka kita bisa peroleh RAY adalah 300 dikurangi RBY sendiri 125, sehingga RAY kita peroleh 175. Nah, jadi ini pertanyaan kedua sudah dijawab, dimana RBY dan RAY sudah kita ketahui di sini nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mencari diagram gaya geser dan maaf, ini bukan momen geser ya, momen bending atau lentur. Jadi diagram gaya geser dan momen lentur. Nah, di video yang sudah saya share sebelumnya, mahasiswa sudah betul melakukan pemotongan di beberapa bagian batang tersebut. Nah, di mana setiap ada perubahan kondisi itu terjadi pemotongan yang baru. Jadi kalau seperti ini, misalkan kita ambil dari sini, kita jalan ke sini, nah ini ada kondisi baru, maka di sini kita potong dulu, kita potong. Nah, kemudian setelah 100 kN, nah sebelum di sini ada 200 kN, ada kondisi baru, kita potong lagi. Nah, selanjutnya kita jalan ke sini, nah di sini ada kondisi baru lagi, kita potong di sini. Jadi kita akan memotong batang ini menjadi 3 bagian, di sini, di sini, di sini. Nah, motongnya di mana? Motongnya nanti jaraknya adalah kita sebut sebagai jaraknya X. Artinya apa? Jarak ini, jarak potongan kita ini sembarang lokasinya antara di titik sini sampai ke titik tertentu, misalkan di sini 2 meter. Nah, contoh potongan pertama adalah seperti ini.
saya akan memotong di mana di sembarang X yang jaraknya adalah antara 0 ya, selalu lebih besar daripada 0 karena tidak mungkin minus jaraknya. Jadi X itu adalah lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 2. Jadi potongan X yang pertama adalah antara di sini sampai di gaya sebelum ketemu gaya 100 kN ini. Nah, diagram benda bebas yang kita bisa gambar adalah seperti ini. 100 kN nya kita tidak ikutkan. Nah, jadi mungkin ini tidak sama dengan, jadi kurang dari 2. Ini tidak ada sama dengannya. Jadi 100 kN belum muncul di diagram benda bebas kita. Jadi kita tuliskan RAX dan RAY muncul ya, karena dari diagram benda bebas sebelumnya. Nah, kemudian kita potong sembarang jarak antara 0 sampai 2. Nah, kita berikan jarak X. Nah, ini yang mahasiswa yang kemarin dari tugas yang sudah dikerjakan lupa mencantumkan jarak pemotongan. Cantumkan saja jaraknya adalah X, katakanlah X ya. Nah, kemudian setiap potongan selalu menimbulkan internal reaction, jadi reaksi internal di mana selalu otomatis muncul ada 3 biasanya, yaitu adalah gaya normal, arahnya tegak lurus dengan penampang atau sejajar dengan batangnya, kemudian gaya geser, nah ini tegak lurus dengan batangnya, dan momen. Nah, namun dalam kasus ini karena RAX nya adalah 0, maka N langsung kita ketahui nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya ini mahasiswa juga sepertinya sudah cukup banyak yang benar, dimana syarat kesetimbangan dimasukkan jumlah gaya-gaya arah Y adalah 0, dengan jangan lupa perjanjian untuk ke arah atas adalah positif. Maka kita cantumkan adalah nilainya RAY dan minus V. V ini adalah gaya sebenarnya, jadi kita cantumkan juga arahnya ke bawah minus, sehingga V adalah sama dengan RAY, yaitu sama dengan 175 kN. Nah, ini udah bagian momen gaya geser ini mahasiswa sudah banyak yang betul. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagian ini, dimana kita adalah menghitung syarat kesetimbangan momen, dimana momen karena dia diam ya, momennya adalah sama dengan 0. Saya mengambil titik momen di titik X, yaitu di titik ini ya, di titik sini. Benar boleh aja di titik manapun, tapi dalam kasus contoh ini saya mengambil di titik X karena nanti lebih memudahkan, karena V nya tidak perlu saya masukkan. Jadi karena di titik sini kan V tidak menimbulkan momen di titik ini, sehingga saya mengambil di titik X dengan perjanjian counterclockwise nilainya positif. Maka kita masukkan semua momen yang ada di diagram benda bebas ini, yaitu langsung otomatis ada momen, meskipun ini di titik pusat momen, karena dia sudah berbentuk momen, sehingga kita langsung memasukkan saja tanpa memperdulikan posisinya di mana atau jaraknya berapa. Begitu ada momen, kita masukkan nilainya M, arahnya positif sesuai dengan perjanjian kita, jadi nilainya positif M. Selanjutnya, gaya mana aja yang menyebabkan momen di diagram benda bebas ini adalah salah satunya adalah RAY. RAY kita masukkan, kemudian arahnya adalah clockwise, jadi berlawanan dengan perjanjian kita, sehingga nilainya minus RAY. Kemudian jangan lupa momen itu adalah perkalian antara gaya dan jarak momen, jarak gaya terhadap pusat momen. Nah, mahasiswa yang dari tugas yang dikerjakan hanya memasukkan gaya saja, padahal momen itu adalah terjadi akibat adanya gaya yang memiliki jarak terhadap pusat momen, sehingga kita harus memasukkan minus RAY gayanya dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah X. X ini berapa? X ini antara 0 sampai 2.
Nah, jadi kita masukkan aja nilainya X saja gitu. Nah, maka kita peroleh momen adalah RAY dikalikan dengan X. Ini tadi ya, ini benda ruas. Berapa RAY-nya? RAY-nya adalah, kita lihat tadi RAY di atas. Nah, ini 175, kita masukkan RAY-nya di sini 175X, satuannya kilonewton meter. Jadi satuan gaya dan jarak. Maka kita belum tahu nilainya berapa sih nilai momennya. Maka kita mencoba di titik-titik yang sudah diketahui, sudah ditentukan di batas-batasnya, yaitu 0 dan 2. Kita masukkan ketika X sama dengan 0, maka ini kita ganti 0. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa nilai M adalah pada titik 0 adalah sama dengan 0, karena 175 dikali 0. Ketika X sama dengan 2, ya, ketika X sama dengan 2, kita masukkan nilai angka 2 ini ke menggantikan X di sini. Maka nilai momennya adalah 175 dikali 2, satuannya kilonewton meter. Maka nilai momennya adalah 350 kilonewton meter. Ya. Jadi kita masukkan angka 2-nya. Nah, selanjutnya potongan sela pertama sudah selesai. Selanjutnya kita menginjak ke potongan selanjutnya, potongan kedua, yaitu antara 2 dan ini mungkin nggak sampai 4 ya. Jadi sama dengannya kita hilangkan saja. Jadi antara X kurang dari X lebih dari sama dengan 2 sampai dengan X kurang dari 4. Jadi kalau dilihat di awal, kita motongnya di sekitar sini, antara di sini sampai sini, sebelum ketemu gaya 200 kN. Nah, maka kita buat diagram benda bebasnya seperti sebelumnya, RAX, RAY, kemudian di sini muncul ya 100 kN sudah kelihatan. Kemudian akibat kita memotong di sini ada gaya internal dan momen, di mana ada V arahnya ke bawah, gaya normal, dan momen internal. Nah, kemudian jangan lupa jaraknya adalah X. Lalu jarak 100 kN ini berapa? Jaraknya dari titik A adalah 2 meter. Kita masukkan juga 2 meter. Selanjutnya kita menghitung berapakah P, N, dan M. N otomatis kita sama dengan 0 karena tadi RAX sama dengan 0 ya. Kemudian kita menghitung kesetimbangan arah vertikal ini sama dengan 0, dimana kita membuat perjanjian arah ke atas adalah nilainya plus. Maka kita masukkan, kita catat semua gaya yang arahnya vertikal. Pertama RAG arahnya ke atas positif, kemudian 100 kN arahnya ke bawah negatif 100 kN, dan negatif V arahnya ke bawah juga. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah biar gampang, mungkin biar tidak bingung, ini V nya ini saya pindahkan ruas sehingga jadi plus ya. Jadi plus V sama dengan, maka ini tetap di sini RAY dikurangi 100 kN. Nah, RAY nya berapa? RAY nya adalah tadi 175 kN dikurangi 100. Maka V sepanjang potongan kita yang kedua adalah nilainya 175 dikurangi 100 sama dengan 75 kN. Nah, ini juga bagian ini sudah banyak yang betul. Selanjutnya kita menghitung momen-momen yang terjadi di titik X sama dengan 0, syarat kesetimbangan momen. Nah, dimana arah counterclockwise saya anggap sebagai nilainya positif. Maka dari sini semua momen-momen yang terjadi di sini saya masukkan, yaitu adalah nilainya M. Masuk di sini M. Kemudian ada gaya RAY yang menyebabkan momennya berputar clockwise arah jarum jam sehingga nilainya negatif dengan jarak adalah X. Maka momen yang terjadi adalah RAY dikalikan dengan X. Jangan lupa selalu ada gaya
dan jarak ketika kita menghitung momen. Gayanya nilainya berapa? RAY. Arah gaya ini mau menyebabkan momen yang nilainya negatif, kemudian dikalikan dengan jaraknya X. Nah, kemudian ada gaya lain yaitu 100 kN. Nah, nilainya positif atau negatif kita lihat. Nah, momen ini 100 kN. Nah, ini ya, menyebabkan momen yang arahnya counterclockwise. Jadi positif ya nilainya ini. Nah, jaraknya berapa? Jarak dari pusat momen. Pusat momennya adalah kita anggap di sini di titik X. Nah, kalau panjang dari sini ke sini adalah X, kemudian jarak dari titik A ke titik 100 kN ini, gaya 100 kN ini adalah 2. Maka jarak ini berapa? Katakanlah misalkan anggap misalkan X-nya ini sama dengan 3. Kalau total ini adalah 3, ini misal ya, belum tentu 3 nih. Misalkan jarak RAY ke X ini adalah titik A ke X ini adalah 3, sedangkan jarak dari titik A ke gaya 100 kN ini adalah 2, maka ini berapa? Nah, ini adalah 1. Ya, 1 ya. 1 meter. Jadi total 3 meter. Nah, maka 1 ini dari mana? Dari 3 dikurangi 2. Nah, maka jarak ini jarak gaya 100 kN ini ke sini jaraknya adalah X dikurangi 2 ya. Ini kalau tidak mengerti silakan nanti bertanya kenapa kok bisa X min 2. Maka kita catat lagi ya, gayanya 100 kN, jaraknya adalah X minus 2, nilainya adalah positif. Kita masukkan lagi di sini. Gaya 100 kN, jaraknya adalah X minus 2. Ya, sekali lagi, X minus 2 adalah jarak dari 100 kN ke titik X. Ya. X minus 2. Nah, langsung kita hitung. Ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga sendirian M-nya ya. RAY kali X sama jadi positif. Tandanya, kemudian ini positif, pindah ruas jadi negatif ya. Kemudian 100 dikali X, lalu 100 minus 100 dikalikan minus 2 jadi plus 200 ini ya. Nah, yang X kita kumpulkan 175, RAY sudah dimasukkan yang 175X dikurangi 100X ditambah 200. Nah, yang X kita kumpulkan